Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran tema, yaitu tema yang kedua, ringkasan, bentuk ringkasan dalam video kali ini. Nah, kali ini Fahad akan membahas tentang yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan tujuannya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Tentunya hidup itu kan butuh yang namanya misalkan makanan, minuman, atau enggak refreshing kayak itu. Itu kan segalanya itu harus membutuhkan uang. Nah, tujuan dari kegiatan yang kita lakukan dalam bekerja atau orang tua kita itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu tentunya banyak sekali. Nah, di sini akan dijelaskan usaha ekonomi. Usaha ekonomi di Indonesia itu yang pertama adalah usaha agraris. Nah, karena Indonesia itu adalah negara agraris, maka sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Nah, makanya ruang lingkupnya itu kan pertanian kalau agraris. Yang kedua adalah selain agraris adalah peternakan. Kegiatan peternakan adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan hewan dan kemudian diambil hasilnya. Itu namanya peternakan. Peternakan dibagi menjadi 3. Ada peternakan kecil, ada peternakan besar, ada peternakan unggas. Ya. Kalau peternakan kecil adalah peternakan yang dilakukan hewan-hewannya itu kecil. Kalau peternakan besar itu golongannya sapi. Kalau unggas golongannya ayam, burung. Itu. Oke. Nah, berikutnya adalah perikanan. Perikanan itu adalah kegiatan ekonomi memanfaatkan hasil sumber daya laut, yaitu tentunya ikan. Nah, di sini perikanan itu dibagi menjadi 2. Ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Kalau perikanan darat itu adalah perikanan yang dilakukan di darat seperti membuat tambak. Nah, seperti kayak misalkan bandeng kayak gitu tuh. Kan mereka lebih banyak menggunakan petak-petak kayak gitu. Nah, kemudian digunakan untuk memelihara ikan tersebut. Nah, itu namanya perikanan darat. Sedangkan perikanan laut adalah perikanan yang dilakukan di laut. Artinya dia tuh memelihara ikan di tengah-tengah laut, seperti membuat keramba-keramba kayak gitu di tengah laut. Nah, tentunya ikannya itu bergerak bebas ya, akan tetapi ada pembatasan wilayah perikanannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan ini adalah kegiatan memanfaatkan hasil bumi. Tentunya pertambangan ini kan ada pertambangan logam dan non logam. Nah, kalau logam golongannya emas, sedangkan non logam kayak minyak bumi, batu bara, seperti itu. Kemudian kehutanan. Yang namanya kehutanan adalah usaha ekonomi memanfaatkan hasil hutan. Contohnya seperti jati, damar. Nah, ini ada perdagangan. Usaha ekonomi perdagangan adalah usaha yang dilakukan dengan kegiatan jual beli barang. Nah, perdagangan itu kan ada grosir, ada namanya pedagang keliling, pedagang kaki lima, nah pedagang asongan. Nah, kalau pedagang grosir itu perdagangan dalam partai besar ya. Tentunya harga-harganya juga kan relatif murah. Terus kemudian adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan usaha ekonomi mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, kalau perindustrian. Nah, kemudian kegiatan ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi 2. Ada yang dikelola sendiri atau perorangan, ada kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok. Biasanya kalau kelompok itu kan 2 orang atau lebih yang saling mengenal. Biasanya anggota keluarga atau apa, mereka mendirikan sebuah perusahaan. Nah, ini kelompok. Nah, kita yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Berarti ini modalnya berasal dari sendiri, terus yang mengelola sendiri, hasilnya pun untungnya dibagi oleh sendiri, jadi dimanfaatkan oleh sendiri. Contohnya adalah pertanian. Pertanian itu kan dalam skala sendiri ya, karena dia mengelola sendiri, memanen sendiri, dan menyemprot sendiri. Perdagangan juga ini sendiri. Ada jasa juga kayak tukang jahit, tukang cukur, itu sendiri. Industri kecil seperti home industry biasanya sendiri. Nah, itu adalah usaha yang dikelola sendiri. Kalau usaha yang dikelola bareng-bareng atau kelompok, biasanya anggota keluarga yang saling mengenal biasanya. Karena apa? Di sini modalnya bareng-bareng, terusnya kerjanya juga bareng-bareng, kemudian
hasilnya atau keuntungannya itu dibagi bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah firma. Firma itu adalah usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih yang saling mengenal. Jadi bareng-bareng. Yang namanya firma ini orang yang mengelolanya juga bareng-bareng, punya kekuasaan juga bareng-bareng. Jadi nanti untungnya juga dibagi dengan bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah CV. CV itu adalah firma, tapi dia lebih maju. Yang namanya CV atau persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap. Yang namanya CV, di dalam CV itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Nah, sekutu aktif, jadi sekutu aktif itu adalah orang yang nanemin modal, dia tuh nanemin modal, terus dia juga bekerja di perusahaan ini. Kalau sekutu pasif, dia nanam modal, tetapi dia tidak ikut bekerja di perusahaan ini. Jadi dia itu bekerjanya di perusahaan lain yang pasif. Jadi cuma nanam modal saja, cuma naruh uang kemudian bekerja di perusahaan lain. Kalau yang pasif, kalau yang aktif dia nanam modal, dia juga bekerja di perusahaan ini. Yang kedua adalah PT, perseroan terbatas. PT ini adalah perusahaan milik negara. Jadi yang namanya perusahaan perseroan terbatas itu modalnya berasal dari penjualan saham. Awas, PT itu modalnya berasal dari penjualan saham. PT itu adalah, awas, modalnya berasal dari penjualan saham. Yang namanya PT itu ada PT ada PLN, ada lagi golongannya bangsa PT Pos kayak gitu tuh, PT Pelni, Pelayaran Nasional gitu. Itu adalah PT. Awas. Terus yang kedua adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu ya berarti modalnya berasal dari negara. Contohnya kalau BUMD mah, kalau BUMD PDAM gitu. Terus berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang berdasarkan pasal 33 ayat 1. Tuh. Jadi koperasi ini berdasarkan badan usaha yang berdasarkan pasal 33 ayat 1 disusun berdasarkan asas kekeluargaan, dan koperasi modalnya itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jenis-jenis koperasi ada koperasi produksi, koperasi yang barang-barangnya itu berupa barang-barang produksi. Contohnya koperasi rotan gitu tuh. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya telur, beras, minyak, itu koperasi konsumsi. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya itu bisa meminjam uang, bisa menyimpan uang. Jadi kita bisa menyimpan, terus kemudian kalau kita butuh uang bisa meminjam uang. Berikutnya adalah koperasi jasa, adalah koperasi yang menyediakan pelayanan jasa. Kan banyak ya koperasi angkutan umum, kayak koperasi sekarang kan banyak bangsa jasa tuh. Dan sedangkan yang berikutnya adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang di dalamnya terdapat hasil produksi, bisa sehari-hari, bisa simpan pinjam, bisa jasa. Nah, di sini koperasi serba usaha itu contohnya adalah koperasi unit desa. Nah, itu kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ada yang namanya konsumsi, ada produksi, ada distribusi. Awas, kegiatan ekonomi. Kalau orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Orang yang menggunakan barang disebut konsumen. Orang yang membuat barang disebut produsen. Kalau orang yang menyalurkan barang atau sales kayak gitu tuh disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Kalau kita misalkan makan atau membeli barang dari sebuah toko, itu namanya konsumsi. Kalau produksi, kalian membuat misalkan gorengan kemudian kalian jual, itu namanya kegiatan produksi. Nah, kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Jadi hanya sementara barang itu ada di kita. Contohnya, kita membeli barang A, kemudian barang A itu kita jual ke orang lain. Jadi kita membeli barang dari tempat lain terus kemudian dijual lagi kepada orang lain, namanya distribusi. Nah, orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu namanya distributor. Ya. Jadi itu adalah yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, berikutnya selain kegiatan ekonomi ada yang namanya kalimat tanya.
Kalimat tanya yang pertama itu adalah ada kata apa. Kata tanya apa digunakan untuk menjelaskan pengertian. Biasanya apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apa yang dilakukan manusia ketika dia mengalami lapar? Nah, itu kan biasanya ada pengertian. Terus kemudian di mana? Di mana itu biasanya menunjukkan tempat jawabannya. Kalau menunjukkan tempat berarti di mana. Nah, di mana misalkan di mana kamu sekolah, di mana kamu terjatuh, kan berarti jawabannya di mana kamu sekolah, berarti menunjukkan sekolah kalian tempatnya di mana. Nah, nanti jawabannya berupa tempat. Jadi kalau jawabannya berupa tempat berarti kalimat tanyanya adalah di mana. Kalau misalkan kalimat tanya yang jawabannya orang atau tokoh, berarti kalimat tanya yang digunakan adalah Oke. Siapa yang memakan kue tersebut? Siapa yang sedang berjalan di pinggir trotoar? Nah, berarti kan nanti menunjukkan orang atau tokoh. Nah, kalau menunjukkan waktu, biasanya kapan? Kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu menangis? Kapan kamu makan? Kapan kamu akan pergi ke Jakarta? Kan biasanya berupa waktu jawabannya. Nah, kalau menanyakan cara, biasanya bagaimana? Bagaimana kamu bisa bernapas? Kemudian kan kalian menjelaskan caranya. Cara saya bernapas adalah seperti ini. Nah, berikutnya ketika pertanyaannya berupa mengapa, maka jawabannya berupa alasan. Mengapa kamu terjatuh? Mengapa kamu tertidur saat belajar? Itu adalah meminta kalian menjelaskan alasannya karena apa. Jadi kata tanya yang digunakan itu adalah ini. Nantinya apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Kalian harus tahu kalau di mana berarti tempat. Kalau orang berarti kalau jawabannya Budi menyiram tanaman. Berarti katanya siapa? Siapa yang menyiram tanaman? Berarti Budi. Ini adalah seperti itu. Berikutnya kita ada menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Manusia memiliki hak. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh manusia. Yang namanya hak itu segala sesuatu yang mutlak dimiliki oleh manusia sejak ia lahir. Hak kita sebagai masyarakat adalah mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, dan hidup dengan tenang. Itu hak kita sebagai masyarakat. Hak kita sebagai seorang siswa banyak tentunya. Hak kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan buku, rapot, itu adalah hak kita. Nah, berikutnya soal yang namanya hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, tetapi kita mendahulukan kewajiban terlebih dahulu. Setelah kewajiban terpenuhi, setelah kewajiban dilakukan, maka kita akan mendapatkan hak. Contohnya ketika kita bekerja, maka kita akan mendapatkan hak kita adalah gaji. Ketika kita yang namanya kewajiban kita belajar, maka hak kita adalah mendapatkan nilai. Nah, kewajiban jadi didahulukan terlebih dahulu, walaupun hak dan kewajiban harus seimbang, tetapi kewajiban terlebih dahulu kemudian mendapatkan hak. Kewajiban masyarakat itu mematuhi aturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan dengan ronda, melakukan kerja bakti, itu adalah kewajiban. Nah, berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah keadaan menanggung segala resiko yang telah dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan tanggung jawab adalah keadaan menanggung yang telah kita lakukan. Nah, tanggung jawab kita itu ada terhadap diri sendiri, ada terhadap keluarga, ada terhadap masyarakat, ada terhadap bangsa dan negara, ada terhadap Tuhan. Nah, kita yang bahas yang pertama adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan, berarti yang berkaitan dengan agama. Tentunya kalau berkaitan tentang agama, kita itu harus beribadah tepat waktu, sholat, terus yang mengaji. Kemudian terhadap diri sendiri, kalau kewajiban terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri, mengerjakan yang namanya PR itu terhadap diri sendiri. Nah, mandi. Kalau misalkan tanggung jawab terhadap keluarga, saling menghormati, saling menyayangi,
Nah, menjaga nama baik keluarga, kalau terhadap masyarakat, tanggung jawabnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara persatuan dan kesatuan, meningkatkan solidaritas, menghilangkan diskriminasi. Diskriminasi itu adalah sikap membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, berdasarkan kekayaan, itu diskriminasi. Maka perlakuan seperti itu harus kita hilangkan ya nak ya. Terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara dengan mengikuti lomba-lomba yang membawa nama baik bangsa dan negara. Itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Berikutnya, tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua. Tangga nada diatonis, yaitu tangga nada yang tersusun atas 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus tangga nada pentatonis, yaitu tersusun atas 5 nada. Dari 7 nada itu dibagi-bagi menjadi 5. Kalau pelog, misalkan kalau slendro, do, re, mi, sol, la. Nah, sekarang diatonis. Diatonis itu dibagi menjadi 2. Ada diatonis mayor, ada diatonis minor. Kalau diatonis mayor, intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan mayor itu yang kedua sifatnya adalah bersifat riang gembira. Jadi nyanyinya itu penuh semangat. Nah, yang ketiga adalah bersemangat, terus diawali dengan nada C atau Do. Contoh lagu mayor adalah Bangun Pemudi Pemuda, Garuda Pancasila, terusnya ada lagi Indonesia Raya, Hari Merdeka. Itu adalah tangga nada diatonis mayor. Jadi gembira, yang riang, ketukannya juga cepat beat. Nah, kalau tangga nada minor, tangga nada diatonis minor, intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Bersifat sedih, lambat, kurang bersemangat, diawali dengan nada la atau mi. Contoh lagunya adalah Syukur, terusnya Gugur Bunga, terusnya ada lagi Mengheningkan Cipta, yang lama, yang lambat, yang sedih, kurang bersemangat aja. Itu namanya tangga nada diatonis minor. Berikutnya adalah tari. Dalam yang namanya tari, unsur utama dalam tari adalah gerak. Dalam yang namanya ketika kita membuat sebuah unsur tarian, kita harus memperhatikan pola lantai, properti, kostum, dan jumlah penari. Nah, yang namanya tari, iringan tari juga musik juga harus diperhatikan ya. Pola lantai ada lurus dan melengkung, kita sudah bahas di kelas 4. Properti adalah alat yang digunakan ketika menari. Alat yang digunakan ketika menari tuh, kayak contoh topeng. Tari topeng kelana itu berarti topeng. Tari bondan itu boneka, payung, terusnya kendi. Nah, properti tari piring ya piring, tari payung ya payung. Kalau tari pendet itu bokor. Nah, terus berikutnya ada kostum. Kostum adalah pakaian yang digunakan. Terus ada jumlah penari. Nah, gambar cerita. Dalam membuat gambar cerita, teknik-teknik yang digunakan adalah teknik kering. Pewarnaannya adalah teknik kering, ada teknik basah. Kalau teknik kering berarti spidol, krayon. Kalau teknik basah menggunakan cat. Nah, gambar cerita, langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama adalah persiapkan alat dan bahan. Pertama, persiapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Kalau ada kata-kata rancangan gambar itu namanya sketsa. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Oke. Berikutnya, yang terakhir berikutnya adalah pernapasan. Pernapasan pada hewan yang pertama adalah cacing. Hewan cacing, tahu? Cacing itu kulitnya selalu berlendir. Tujuannya adalah mengikat oksigen. Oksigen nama ilmiahnya adalah O2. Kalau karbon dioksida adalah CO2. Cacing bernapas menggunakan kulit. Mengapa kulitnya selalu basah? Karena cacing itu tujuannya kulitnya basah untuk mengikat oksigen. Awas, cacing adalah menggunakan kulit. Yang kedua adalah serangga atau insekta. Contohnya adalah kupu-kupu, belalang, terusnya bangsa jangkrik. Itu bernapas menggunakan trakea. Udara keluar masuk melalui trakea. Ini udara keluar masuk melalui yang namanya spirakel.
spirakel itu ada pada bagian ekor yang samping kanan dan kiri. Kalau kita perhatikan, belalang atau lebah seringkali kanan dan kirinya itu kayak ada bolong-bolong loh. Jadi yang namanya belalang itu sistemnya pada bagian ekor, kalau kita perhatikan bagian ekornya itu kayak ada kayak gini. Nah, ini adalah spirakel. Tempat keluar masuknya udara, oksigen dan karbon dioksida itu adanya di sini, spirakel. Nah, jadi alat pernapasan pada serangga itu adalah trakea. Yang kedua, ikan atau Pisces. Ikan ada yang bernapas menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang. Kalau yang menggunakan paru-paru, contohnya adalah duyung, paus, lumba-lumba. Sedangkan yang menggunakan insang, hiu, lele, dan ikan gabus. Ya, yang menggunakan insang. Banyak sih, masih banyak kalau insang. Kalau yang untuk paru-paru, duyung, paus, lumba-lumba. Amfibi, hewan yang hidup di darat dan air, contohnya adalah katak.